Hutang pinjol udah tembus 83 triliun di Indonesia. Nah, ini di mana nih OJK nih? Kok banyak banget yang galbek nih? Padahal yang minjol segitu banyaknya gitu loh. Oke. Jadi saya baca sebuah berita kemarin ya teman-teman ya, utang pinjol nyampe 83 triliun dan paling banyak di paylater. Ya, orang Indonesia suka ngutang gitu kan, banyak seperti itu tuh narasi-narasinya. Gini. Ya sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya teman-teman ya, orang kita buka aplikasi Shopee aja, saat kita mau bayar aja, disaranin buat pakai payletternya. Jadi masing-masing perusahaan pasti punya kepentingan masing-masing, pasti mencari profit. Jadi orang yang menjami kita atau para pinjol ini bukan pahlawan ya, mereka itu nyari untung, mereka nggak peduli kita bayarnya pakai apa, kita kesusahan nggak, mereka nggak peduli, mereka cari untung. Dan buktinya untung gitu ya, dari data laporan tuh pinjol untung, dan transaksi pinjol bisa sampai 83 triliun. Ini luar biasa besarnya loh, gede guys ya. Dan nggak tahu itu data berita benar apa tidak, jujur saya juga nggak meng-cross check data aslinya kayak gimana. Dan memang itu kalau itu ada di berita, ada di media ya udah, dan itu juga nggak penting-penting amat juga buat kita tahu gitu loh. Tapi satu hal yang perlu kita pahami adalah ya memang banyak di luar sana yang pengguna pinjol. Kenapa? Karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Pinjol itu kayak seakan-akan menjadi solusi yang sebagai pahlawan gitu. Padahal itu menyengsarakan kalian kalau kalian sampai terjerat di dalamnya. Kalau sampai kalian ketagihan, sedikit-sedikit minjol, sedikit-sedikit minjol. Ya mau gimana lagi gitu loh kan. Kalian pasti berpikir ya mau gimana lagi bang, kan kita gak ada duitnya, kita udah gak ada pilihan lagi, mau minjem ke orang juga gak dipinjemin. Ya itulah teman-teman ya, tapi kalian harus tahu dan sadar konsekuensinya seperti apa. Kalau misalnya ada permasalahan hutang-hutang, apa resikonya itu kalian harus tahu teman-teman ya. Harapan saya cuma satu buat teman-teman semua. Kalau kalian memang udah terjebak di pinjol dan bingung bagaimana cara kaburnya dan cara lepas dari sana, insya Allah tetap tenang aja dulu. Fokus pada hal-hal yang bisa teman-teman kerjakan. Fokus pada apa yang bisa teman-teman lakukan. Perbanyak ibadahnya, perbanyak doanya, tahajudnya dikencengin, sholat duhanya dulu deh. Kalau misalnya tahajud berat, sholat duha dulu deh dikencengin. Terus banyakin berdoa, insya Allah kemudahan-kemudahan rezeki dan jalan-jalan pun insya Allah akan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Ya, jangan tinggalkan Allah meskipun kalian melakukan kesalahan atau dosa. Jadi jangan sekali-sekali merasa teman-teman tidak pantas untuk berdoa karena kesalahan kalian dalam hal perpinjolan seperti ini. Ya, gak kayak gitu konsepnya teman-teman ya. Jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah kalau kita kembali kepada Allah, mengandalkan Allah, Allah pun pasti akan menolong kita teman-teman. Ya, terima kasih, tetap tenang teman-teman. Banyakin berdoa, insya Allah masalah kalian segera beres, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.